Assalamualaikum anak-anak. Oke, balik lagi bertemu dengan Bapak ya. Hari ini Bapak akan melakukan bimbingan klasikal ya, terkait dengan tema mengenal sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Sebelum melanjutkan pembelajaran, supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar, Bapak mau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa silahkan dipimpin oleh Evan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke tema materi pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Kak. Berangkat semua ya. Oke, berangkat semua. Lalu, apa kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kok kayaknya kurang semangat? Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, Bapak mau kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat, ikutin Bapak ya. Semangat gitu ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak mau ada kesepakatan kelas ya. Jadi apa saja kesepakatan kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu yang pertama menghargai dan menghormati pendapat. Oke, yang kedua menggunakan bahasa yang sopan. Lalu yang ketiga mengikuti tugas dan kegiatan dengan serius. Yang keempat bersikap aktif dan partisipatif. Oke, itu kesepakatannya ya. Lalu lanjut, nah ini jadi tujuan pembelajaran terkait dengan tema tadi, yaitu mengenal sekolah lanjutan setelah lulus SMP ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu ini, yang pertama ada peserta didik mampu menganalisis kemungkinan pilihan sekolah yang berkaitan dengan cita-citanya. Lalu yang kedua ada peserta didik mampu merencanakan pilihan karir setelah lulus SMP berdasarkan minat dan potensi dirinya. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas individu, membuat mapping career atau cita-cita, merangkai cita-cita, seperti itu. Yang keempat, peserta didik mengerjakan tugas kelompok, serta mampu memecahkan masalah dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, itu ya. Sebelum melanjutkan itu, Bapak mau kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, boleh berdiri semua? Oke, berdiri semua ya. Mungkin agak di ini yang apa? Di lorong-lorongnya ini, di lorong-lorong. Karena ini pakai gerakan kita breakingnya. Oke, kalau Bapak bilang go, kalian melompat ke depan ya. Kalau Bapak bilang back, kalian lompat ke belakang. Lalu ketika Bapak bilang stay, kalian berbalik. Oke, dengarkan instruksi Bapak. Go. Back. Stay. Oke, balik bantu. Stay. Aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Mungkin sekarang Bapak akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau kalian melihat tayangan video tentang pilihan jurusan setelah SMP ya. Nah, ini silakan dilihat, diamati. Oke. Di video kali ini akan ngebahas sekolah lanjutan setelah lulus SMP.
Beberapa jenjang pemilihan setelah lulus SMP. Ada SMK, SMA, atau MA. Semua jenjang tersebut sama-sama memiliki kelebihan serta karakteristik yang berbeda. Oke, ya kalian sudah melihat tayangan video terkait mengenal sekolah setelah lulus SMP. Ya, Bapak selanjutnya akan melanjutkan materi ya. Nanti ada PowerPoint. Nah, ini, nah, mengenal sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Oke. Oke, ini. Nah, kemana setelah lulus SMP? Mungkin Bapak mau bertanya ya. Setelah lulus SMP, apakah kalian sudah menentukan sekolah lanjutan yang akan dipilih? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Setelah melihat tayangan video itu udah ada ya? Berarti udah punya pilihan. Nah, misal ada yang ingin menjadi mungkin akuntan, yang perempuan. Akuntan tuh ya misal kayak pegawai bank gitu ya, kaitannya dengan keuangan lah. Mungkin ada yang mau menjadi guru sejarah, sosiologi. Ya. Itu Bapak sarankan nanti kalian ketika di jenjang SMA-nya mengambil jurusan IPS atau mungkin mau jadi guru bimbingan konseling kayak Bapak bisa ngambil IPS, IPA juga bisa. Jadi seperti itu ya. Di IPS ini nanti yaitu tadi contoh pekerjaannya misal ada yang mau menjadi sekretaris ya, ada mungkin yang di bidang hukum ingin menjadi pengacara ya. Kalau yang IPA rumpunnya bisa ke teknik, mungkin ada teknik elektro atau rumpun kesehatan tuh bisa dokter, farmasi, perawat, bidan itu ya. Untuk yang IPA, untuk profesi pekerjaannya nanti. Lalu ada juga rumpun teknik. Itu bisa teknik elektro, teknik mesin ya. Karena di teknik itu pasti semuanya pakai hitung-hitungan ya. Oke. Lanjut ke selanjutnya SMK, itu jurusannya ada itu ya. Kalau di tempat kita karena di setiap SMK, setiap beda daerah itu pasti beda. Ya, mungkin kalau di kota besar kalian kayak di Bandar Lampung atau di Jogja itu ada jurusannya mungkin nggak cuma ini, itu ada jurusan pariwisata. Tuh ya. Oke. Jadi di SMK ini misal otomotif, nanti bisa kuliah, ya bisa kuliah di kalau kalian ngambil itu ya nanti bisa jadi kalian guru otomotif SMK atau mungkin ingin yang menjadi buka bengkel ya atau buka usaha atau mungkin nanti buka spare part ya gitu, toko spare part atau aksesoris motor gitu misal ya contohnya mungkin di peternakan atau perikanan. Nah ini, jadi di SMK ini memang sudah dilatih dari awal ya. Misal ada yang ngambil jurusan perikanan, dari mulai kalian pembibitan ya, dari memijahkan ikan, sampai bertelur, sampai menetas, dirawat, sampai besar, dijual siap konsumsi. Nah itu, jadi di SMK ini memang disiapkan untuk ketika lulus siap untuk bekerja. Oke lanjut ya, yang MA. Nah, itu hampir sama, yang membedakan hanya di bagian agama tambahannya ya. Di MA hampir sama, IPA IPS sama mata. Nah, yang membedakan hanya di agama. Itu ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, akidah dan akhlak. Apa Pak profesi pekerjaannya kalau di madrasah aliyah, kalau misal di agamanya? Bisa misal ingin menjadi guru agama Islam. Mungkin ya, jadi dia udah punya dasar atau mungkin menjadi ustazah. Ya. Ya mungkin seperti itu ya contoh profesi pekerjaannya. Oke. Nah, ini tadi udah profesinya ya. Yang IPA ini ada rumpun kesehatan, rumpun MIPA, rumpun teknik ya. Contoh pekerjaannya. Nah, ini yang IPS tuh. Banyak administrasi, guru itu. Oke. Nah, ini yang SMK mungkin cukup. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut ke tugas individu. Oke, Bapak mau tugas individu ya. Bapak beri waktu 5 menit. Kelompok 1 ya? Kelompok 2?
Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke. Mungkin kalau sebelum 5 menit sudah selesai ya, boleh. Nanti Bapak mau 2 orang ya, 1 laki 1 perempuan untuk menyampaikan karir cita-citanya. Oke, silahkan. Ya kan? Ya. Ada fungsi studi perguruan tinggi, tapi diisi ini juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ini kan penunjangnya ya. Siapa? Hah? Ya kamu, Bapak maunya kamu sama Evan. Nggak apa-apa lah, cuma baca aja. Baca ini dari mana? Dari nama? Ya, nama saya Dela, ya udah kayak gini. Terus ke sini baru ini. Dari sini dulu, baru di sini. Ya. Pokoknya muter aja sih. Ini. Habis perkenalan kamu ke sini. Sini aja lah, ini, sini ya. Oh, gini. Ya. Baru tengah. Nggak masuk sama ini gimana? Baca. Oke. Cukup ya? Selesai? Oke, Bapak minta perwakilan 1 laki-laki 1 perempuan. Bapak mau yang laki-laki dulu. Apa ladies first? Perempuan dulu? Oke, laki-laki dulu. Bapak mau Evan untuk maju ke depan. Oke, silakan Evan. Cita-cita yaitu Akmil. Keren ya. Saya berbakat dalam bidang olahraga. Khusus atau pelatihan yang akan diikuti yaitu bimbel. Dela, Cara dalam Dela silakan. Yang perempuan. Perkenalkan, nama saya Dela Dianata dari kelas 9D. Jurusan atau prodi yang saya pilih adalah SMA. Cita-cita karir saya ingin menjadi polwan. Pelajaran yang saya sukai atau minati Injas, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Oke, keren ya. Silakan duduk. Udah. Oke, cukup ya. Itu 2 saja perwakilan. Bapak mau sekarang kalian membentuk kelompok. Oke, Bapak mau 4 kelompok ya. Silakan seperti sebelumnya kelompoknya. Seperti pembelajaran sebelumnya. Silakan kelompoknya. Buat 4 kelompok. 5 menit untuk diskusi. Nanti Bapak mau perwakilan kelompok maju ya. Cukup 1 orang aja yang maju ke depan. Oke, Bapak mau fokus ya, aktif dengan kelompoknya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, tinggal ditambah aja. Di sini nggak apa-apa ya. Ya, situ nggak apa-apa. Kalau yang di bagian pohon karir kurang bisa ditambahkan aja di sampingnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk yang pohon karir ini kelompok ini kalau ada yang kurang ya bisa ditambahkannya aja di sini atau di sini. Nggak apa-apa ya. Yang penting nanti ketika maju kan disebutkan namanya. Oke, yang pohon karir mana? Ditambah. Berapa ini baru 7. Cukup ya? Oke, ya, mungkin ada yang belum ditulis namanya. Oke, yuk silahkan diisi kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke Bapak ya. Oke, ya. Dari ini baca semua dulu, habis itu lihat ini. Ya, poin-poinnya sajalah. Ya. Agak ke tengah nak. Ya, di situ. Perkenalkan, nama saya Evan. Di sini saya akan presentasikan hasil Diskusi. Angkatan 3 Lembaga Kerja Peserta Didik kelompok 1. Kelompok 1 yang pertama anggota Azanur Bahtiar, Agus Sugiarto, Nora Kesya Gursafa, Rahma Sintiasari, Dirandi Febrianti, Nur Maulia, Sudar Devan Saputra,
Faris Z. Iko Pratama. Yang pertama, tuliskan macam-macam profesi pekerjaan yang kalian ketahui setelah mendapatkan materi mengenal sekolah Bantul setelah lulus SMA, SMP dari berbagai bidang pendidikan, kesehatan, hukum, pertahanan atau keamanan, transportasi, komunikasi, sastra, seni pemerintahan, revolusi industri 4.0. 2. Soalnya dulu semua saja, habis itu baru jawabannya aja, biar tidak bolak-balik. Lebih baik mana SMK atau SMA? Jika ingin melanjutkan perguruan tinggi, lebih baik masuk SMK atau SMA. Apa keunggulan masing-masing baik SMK atau SMA? Jelaskan. Soal 3. Bunga adalah salah satu siswa berprestasi di sekolah X yang sedang duduk di bangku SMA Kelas 10. 10 IPA X itu kelas 10 ya. SD, SMP, SMA. Bunga selalu mendapatkan juara umum. Akan tetapi saat ini Bunga merasa bingung dan bimbang dalam mewujudkan cita-citanya yang selama ini dia impikan, yaitu ingin menjadi seorang guru bimbingan dan konseling. Karena terkenal dengan biaya, akhirnya Bunga tidak melanjutkan kuliah seperti apa yang dia cita-citakan selama ini. Bagaimana solusi yang tepat untuk Bunga agar bisa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu kuliah perguruan tinggi yang dia impikan? Jelaskan. Soal nomor 4, sebutkan langkah-langkah atau cara dalam meraih cita-cita. 5. Tuliskan nama serta cita-cita kalian di pohon impian berikut ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, dari sini ini satunya kan ini. Ya. 1. Macam-macam bidang profesi pekerjaan. Bidang pendidikan, guru, dosen, widya, suara, tutor, insilator. Bidang kesehatan, dokter, perawat, bidan, apoteker, Radiologi. bidang hukum, jaksa, hakim, pengacara, notaris, arsitek, jurnalis, hukum, pertahanan, keamanan, polisi, tentara, detektif, politik, bodyguard, badan intelijen negara. Bidang transportasi, pilot, masinis, nakoda, driver, Sudah kelompok 3 ya? biro transport. Sudah ya? Bidang komunikasi, reporter, wartawan, pembaca berita, MC atau host, juru bicara, event organizer. Bidang sastra, pengarang, editor, penerbit. Ini sudah kelompok 4 sudah ya? Konsultan, komunikasi. Bidang seni, penari, penyanyi, datang, artis, pelukis, desainer. Bidang pemerintah, presiden, menteri, gubernur, bupati, sekda, camat. Bidang revolusi industri 4.0. YouTuber, TikToker, selebgram, blogger, content creator, app developer. Aplikasi developer. Aplikasi Oke. developer. Yang kedua, SMA lebih baik untuk melanjutkan perguruan tinggi, sedangkan SMK lebih baik untuk langsung bekerja. Oke, bagus. SMA kurikulum SMA dirancang untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. SMA diberi landasan teori yang kuat sehingga lulusannya memiliki kebebasan untuk memilih berbagai perguruan tinggi. SMK menyiapkan siswanya untuk langsung bekerja setelah lulus. Selama di SMK, siswa belajar bagian khusus secara teori dan praktik.
lulusan SMK memiliki peluang yang baik untuk langsung masuk di dunia kerja dalam bidang kejuruan yang mereka pilih. Ketiga, mencari beasiswa. Bunga bisa mencari beasiswa dari pemerintah. Beasiswa bisa berupa uang saku, bimbingan, atau bebas biaya selama kuliah. Ikut lomba. Bunga bisa mengikuti lomba yang menawarkan hadiah berupa perlengkapan kuliah atau uang. Oke, bagus. Ya, yang terakhir. Pohon impian. Pertama, Agus Sugarto, cita-cita polisi. Yang kedua, Farid Jatmiko, cita-cita polisi. Ketiga, Azan Nurbakhtiar, cita-cita Biro Travel. Yang keempat, Naura Keisha Yusrafa, cita-cita dokter. Kelima, Rahmat Sejasari, cita-cita apoteker. Oke, keren. Dan Dira Dwi Febrianti, cita-cita apoteker. Nurma Aulia, cita-cita apoteker. Teker semua ya. Terakhir, Islur Sefan Saputra, cita-cita Akmil. Oke, plus untuk kelompok 1 dan Evan. Oke, keren ya. Boleh silakan duduk. Ini mungkin perwakilan ya dari kelompok 1. Mungkin semuanya sudah Bapak paham ya. Tadi Bapak udah cek keliling, sudah mengerjakan dengan baik. Bapak mau silahkan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, kembali lagi ya nak ya. Oke, kembali lagi. Oke ya. Oke, udah kembali semua. Dari hasil kegiatan hari ini ya, Bapak mau kita mengevaluasi kegiatan ini bersama-sama. Oke, mungkin ada yang mau mengevaluasi hasil kegiatan hari ini? Fahri? Oh ya, Fahri tadi mau. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal mengenal sekolah lanjutan setelah SMP, yaitu mampu merencanakan dengan matang pilihan sekolah lanjutan setelah SMP. Oke, bagus. Aplaus untuk Fahri ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, Evan. Kesimpulan yang saya dapat setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal mengenal sekolah lanjut setelah lulus SMP, yaitu kita dapat mempertimbangkan minat, potensi, dan rencana masa depan, sehingga dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai dan membantu mencapai tujuan akademik dan karir yang diinginkan. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Evan. Oke ya, itu evaluasinya. Bapak mau kesan dan pesan dari kalian. Oke, siapa? Oh, Clara ya. Oke, silahkan Clara, sampaikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan ini. Pesan yang saya dapat, saya merasa sangat senang mendapatkan wawasan baru terkait dengan perencanaan memilih sekolah lanjutan setelah SMP, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jalur pendidikan baik itu SMA, SMK, atau MA. Pesan setelah mendapatkan materi ini dapat membantu saya untuk memikirkan langkah awal menuju cita-cita, sehingga kita lebih bijak dalam memilih jurusan setelah lulus SMP. Oke, keren sekali. Beri aplaus untuk Clara. Oke, terima kasih ya. Aplaus sekali lagi untuk kita semua. Oke, jadi dari kegiatan ini ya, Bapak tidak mau cuman sampai di sini. Jadi komitmen Bapak setelah kegiatan ini nanti, kalian mungkin masih ada yang bingung tentang pemilihan sekolah, bisa temuin Bapak di ruangan BK. Paham? Paham. Itu ya komitmen kita ya selama pembelajaran ini. Oke. Terima kasih buat partisipasinya. Selama kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Bapak kita akhiri dengan berdoa bersama. Oke, silakan ketua kelasnya Evan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya. Oke, pertemuan hari ini Bapak tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.